Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Saksa Pamungkas Jakawardana dari IT 401. Di sini saya ingin menjelaskan terkait proyek dari tugas satu dan juga sekaligus untuk tugas UTS 1 yaitu mempresentasikan berkaitan dengan tugas satu. Intinya seperti itu. Baik. Untuk pertama, di sini saya akan menjelaskan rangkaian keseluruhan dari proyek yang saya buat, mulai dari membuat file baru hingga nanti selesai membuat websitenya dengan Laravel. Langkah pertama yaitu berkaitan dengan membuat project Laravel baru. Di sini kita bisa membuat folder block dengan Laravel dengan perintah di dalam terminal. Kita bisa memakai salah satu dari dua kode ini. Yang pertama bisa kita pakai Laravel new block, atau kita bisa memakai Composer create project, create strip project, spasi Laravel slash Laravel spasi blok. Untuk blok di sini adalah nama folder yang akan kita buat. Keduanya sama dan bisa digunakan semuanya. Kemudian setelah selesai, kita akan menjalankan server Laravelnya melalui folder yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara membuka directory file block yang kita buat tadi di dalam cmd, kemudian jalankan file artisan dengan menulis php artisan serve pada terminal. Bisa kita lihat di sini saya membuat projectnya di dalam C user bagus OneDrive desktop, dan kemudian file yang saya buat yaitu file projectnya bernama blog. Kemudian kita tuliskan php artisan serve. Setelah berhasil akan muncul info server running on ini. Nah, setelah itu kita buka server tersebut di dalam browser. Bisa kita tuliskan di dalam tab, yaitu dengan server 127.0.0.1.2.8000. Setelah itu, setelah selesai membuka servernya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan dari Laravelnya yang sudah kita buat. Nah, sekarang adalah tahap dalam pembuatan database pada localhost. Yang pertama, kita harus jalankan modul pada sham, pada Apache, MySQL, dan FileZilla. Di sini tinggal kita pencet start, start, start. Dan di sini jika sudah di start, maka akan muncul angka dari portnya. Setelah selesai, kita masuk ke dalam browser lagi, kemudian kita tuliskan localhost slash php myadmin slash. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan localhost php myadmin. Baik, sekarang kita membuat database baru dengan nama db_block, tulisan kecil semua. Caranya kita klik baru, kemudian nanti kita akan menuliskan db block, kemudian kita submit. Maka akan muncul di sini db block. Nah, seperti ini. Sebelumnya belum ada dan kita tambahkan db block. Ini adalah database baru yang bernama db_block. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan database tadi, yaitu db block tadi, dengan file project Laravel kita. Caranya, yang pertama, mengkoneksikan database dengan Laravel, yaitu kita bisa yang pertama membuka file .env dengan text editor. Kita bisa memakai text editor apapun, akan tetapi di sini saya memakai VS Code. Bisa memakai Notepad++, bisa memakai Sublime Text, atau Atom, terserah. Nah, filenya ada di dalam blog, kemudian ada .env. Kita buka saja, kemudian kita kustomisasi atau konfigurasi script yang sudah saya tebal ini. Kita jadikan seperti ini. Untuk DB connection, MySQL, DB host, sesuai server, DB port, kita portnya disamakan dengan port dari sham 3306. Untuk DB database yang sebelumnya blok
kita rubah menjadi dbblock karena tadi kita sudah membuat file database yang namanya dbblock. Kemudian username root, password kita kosongi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat tabel pada database. Caranya, kita buka terlebih dahulu directory project dalam terminal. C user bagus buat desktop dan blog tadi. Lalu kita tuliskan perintah php artisan make -2 migration create underscore db underscore block underscore table. Nanti setelah selesai dan sukses akan muncul info migration bla 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 created successfully. Ini menunjukkan sudah berhasil. Setelah sukses, tandanya maka tabel akan terlihat dalam file database, kemudian di dalam migration, dan di dalam migration muncul seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil. Kemudian, cara membuat tabelnya, kita buka saja file tadi, yang bawah sendiri ini. Kemudian, kita ubah atau tambahkan scriptnya. Kita contoh dalam seperti pada gambar di bawah pada slide ini. Yang sebelumnya seperti ini, tinggal kita tambahkan saja setelah tabel ID ini. Di bawahnya kita tambahkan $tabel string, topik, materi, konten, dan keterangan. Nah, di sini akan membentuk sebuah tabel di dalam database. Kemudian, untuk meload file table tadi pada terminal, kita bisa menggunakan php artisan migrate. Maka dari itu, nanti tabel sudah kita buat ini akan terkirim ke dalam database. Tanda bahwa itu sukses ada pada bagian info random migration bla 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 down ini. Semuanya sudah terload pada database. Kemudian bisa kita cek langkahnya, kita buka localhost tadi, kemudian kita klik db block, kemudian kita klik db block yang ini abaikan, db block, kemudian kita klik db block tabel db block ini, maka nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik struktur. Tandanya yang tadi sudah kita load, maka akan muncul di dalam sini. Topik, materi, konten, dan keterangan. Jika sudah, maka tabel sudah masuk ke dalam database. Kemudian kita masuk ke dalam proses routing. Yang pertama, buka directory project kita dalam terminal, seperti yang sudah kita lakukan seperti biasa. Lalu tuliskan perintah php artisan make -2 model db block, D-nya besar. Ini untuk membedakan nama tabel db block tadi. Nah, sekarang tandanya sudah berhasil adalah created successfully. Kemudian, jika sudah berhasil, kita bisa cek di dalam directory app atau dalam folder project kita. Kemudian kita buka folder app. Kemudian kita masuk ke dalam folder models dan dbblock.php sudah terbuat di sini. Selanjutnya, kita buka file tadi dbblock, db_block.php. Kita tambahkan script yang sudah saya kotakin di sini, yaitu use illuminate /database /eloquent /model titik koma. Kemudian di sini kita tambahkan class db_block extends model use hash factory -2 titik koma protected $table sama dengan db block string. Nah, setelah itu kita harus membuat path baru untuk menghubungkan data dari tabel yang nanti kita isi, yang nanti akan kita isi dengan cara mengkonfigurasi file di dalam web.php pada directory routes, dan di dalam routes ada file web.php. Kita buka saja. Kemudian di dalam web.php ini, nah bisa kita buka di sini. Kita tambahkan di sini use app bla 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 bla, dan kita tambahkan di akhir route get dan seperti ini. Setelah sudah, untuk memanggil fungsi pada route yang kita buat tadi, nah di sini route yang sudah kita buat, yaitu block index ini. Kita perlu membuat sebuah controller dengan cara
memasukkan kode berikut, yaitu PHP artisan make titik dua controller block controller. Nama kontrolnya yaitu block controller. Ingat, kita besarkan di awal hurufnya. Kita memakai use case sensitif. Pada terminal directory project, kemudian kita tuliskan kode tadi. Jika sudah, maka akan muncul info created successfully. Setelah berhasil, maka kontrol akan muncul pada directory block http controller, maka akan muncul di sini block controller.php. Ini kode awalnya dalam block controller.php. Kemudian kita tambahkan script di dalam file tersebut, di dalam file blockcontroller.php dengan kode berikut, public function index, dan lain sebagainya. Kita contoh saja seperti ini. Nah, setelah itu, sebelum kita mengkonfigurasi tampilan website kita perlu membuat file index.blade.php. Tujuannya untuk agar kita bisa mengkonfigurasi dan mengubah tampilan dari website kita. Caranya kita buka directory resource, kemudian views, kemudian kita buat di dalam file views, namanya kita buat file block. Kemudian di dalam file block kita buat file yang namanya index.blade.php. Baik, sudah selesai proses routingnya. Kemudian kita masuk ke dalam cara menambahkan konten pada tabel localhost. Caranya kita masuk saja ke dalam database dbblock ini. Ini abaikan, saya salah menulisnya. Dbblock. Kemudian masuk ke dalam tabel, diklik saja dbblock ini seperti yang biasanya. Kemudian kita klik tambahkan, atau di dalam bahasa Inggris nanti jika bahasanya di dalam PHP bahasa Inggris kita klik insert. Nah, caranya gimana menambahkannya? Isi saja pada kolom besar yang kosong ini sesuai dengan kategori yang sudah kita buat tadi. Topik, materi, konten, dan keterangan. Setelah diisi, ini bebas saja. Saya isi dengan seri satu. Topiknya, materinya instalasi SAM, kontennya download SAM, instalasi SAM, keterangannya dikerjakan secara mandiri. Setelah selesai semua diisi sesuai keinginan kita klik kirim atau send. Setelah selesai, kita masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu mengkonfigurasi tampilan website Laravel kita. Caranya, kita masuk ke dalam index.blade.php yang kita buat tadi, di dalam directory resources, views, blog, index.blade.php. Nah, di sini kita bisa menuliskan kode HTML sesuai yang sudah kita pelajari di awal-awal semester. Terserah kita ingin membuat seperti apa. Akan tetapi, ini kode saya. Akan tetapi, ada yang perlu diperhatikan. Di dalam tag table ini, kita mendefinisikan table row atau TR. Di sini kita memakai dua tag TR. Untuk tag yang bagian TR bagian pertama, itu kita buat sesuai dengan tabel yang kita buat tadi. Seperti topik, materi, konten, dan keterangan. Kita buat dengan susunan yang sama dan urutan yang sama. Kemudian pada bagian TR yang kedua atau table row yang kedua, kita harus memasukkan fungsi looping sebelum kita menuliskan TR. Seperti ini. Fungsi loopingnya yaitu dengan menuliskan add for each dan diakhiri nanti dengan end for each. Dalam fungsi for each kita harus memasukkan variabel $dbblock ini, db_block, dan variabel $w. Untuk yang pertama, variabel db_block ini berfungsi untuk menampilkan kustomisasi HTML ke dalam tabel dbblock yang akan kita buat. Jadi, perintah ini berfungsi ketika nanti kita mengkustomisasi konten di dalam HTML, maka akan langsung dikirim ke dalam database dalam tabel localhost, yaitu tabel db_block di dalam localhost yang sudah kita buat. Sedangkan variabel $w ini berfungsi untuk kita panggil di dalam tag tabel td ini.
tag td ini. Nah, seperti ini. Setelah selesai mengkonfigurasinya dengan kode tadi, kode yang saya buat ini, di sini kita bisa masukkan CSS-nya, HTML-nya, dan tag di dalam bodinya. Maka kita bisa membuka hasil dari konfigurasi yang sudah kita buat di dalam server Laravel tadi. 127.0.0.1.28000, kemudian kita tambahkan slash block. Slash block ini adalah eh, file yang sudah kita buat di dalam directory views tadi, di dalam index.lab.php. Nah, kita bisa tambahkan di akhirnya, maka akan langsung muncul seperti tampilan dalam kustomisasi HTML yang sudah kita buat tadi. Jadi, ini menunjukkan sudah berhasil. Kita lihat topik, materi, konten, dan keterangan. Kemudian sesi satu dan lain sebagainya ini kita isi di dalam tabel tadi, di dalam tabel localhost tadi. Nah, di sini kita isi, maka otomatis kita isi berapapun, kirim berapapun, maka akan selalu muncul di bawahnya ini. Sampai 100 pun juga bisa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya itulah cara membuat atau proses dalam membuat project Laravel kita, mulai dari membuat file baru hingga kita selesai dalam mengkonfigurasi file index.blade.php tadi. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya Bagus Aksa Pamungkas Jaka Wardana. Mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.